Udayana yang diselenggarakan hari ini Jumat 5 November 2021. Bapak Ibu yang kami muliakan, mengawali acara pada siang ini kami mohon berkenan kepada Bapak Wakil Dekan 1 selaku mohon maaf kepada Dekan Fakultas Ilmu Budaya yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Bapak Wakil Dekan 1 untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara secara resmi. Untuk itu kepada Bapak Wakil Dekan 1 kami persilahkan. Terima kasih Ibu Novita selaku moderator. Selamat siang, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Ketua UP2M, yang sekarang ini juga bersamaan mengikuti workshop penilaian angka kredit di Ubud, di Hotel Salah, kalau tidak salah namanya. Secara khusus yang kami hormati Ibu Melinda, MA, dari EPAC ya Ibu ya. Terima kasih Ibu sudah berkenan hadir. Yang saya hormati juga Ibu Bapak Guru Besar di Fakultas Ilmu Budaya yang sudah bergabung di acara ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Ibu Bapak dosen Fakultas Ilmu Budaya yang juga sudah bergabung di kegiatan kuliah tamu praktisi yang pertama kali diadakan di Fakultas Ilmu Budaya. Kemudian ada juga adik-adik mahasiswa ya yang sudah bergabung di acara kita. Dan Ibu Bapak semua peserta yang ikut dalam kegiatan ini. Jadi tadi juga Bapak Owen ada selaku sekretaris UP2M ya. Jadi beliau ini yang bekerja keras mempersiapkan dan mengkoordinasikan kegiatan ini. Jadi terima kasih Bapak Owen ada. Dan nanti kegiatan kita di siang hari ini. Saya ingin sedikit cerita tadi saya sudah jelaskan ketika Ibu apa yang melatar belakangi kegiatan ini. Jadi dalam konteks Kampus Merdeka yang merupakan kebijakan mulai 2020 dari pendidikan kebudayaan dan Ristek, itu ada kegiatan yang disebut dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, dengan kebijakan ini mahasiswa didorong untuk terlibat di dalam dunia usaha dan dunia industri. Atau dunia usaha. Nah, sehingga kegiatan mereka yang di harga 20 SKS di luar kampusnya, di luar prodinya itu, seperti magang bersertifikat dan kegiatan studi independen bersertifikat, itu prinsipnya mendorong mahasiswa untuk terlibat di dalam dunia industri. Karena kebetulan industri-industri yang terlibat mau bekerja sama dalam kegiatan itu yang dikelola oleh Belmawa memang adalah perusahaan-perusahaan high-tech yang reputasinya internasional begitu. Nah, kemudian ada juga kegiatan kampus mengajar yang pada prinsipnya juga bagaimana kegiatan itu melibatkan mahasiswa untuk terlibat di dalam praktik kerja. Nah, di dalam Kemendikbud 754/2020 itu ada indikator kinerja utama, kalau tidak salah poin yang keempat ya, itu memang perguruan tinggi ditargetkan untuk capaian kinerjanya yang menyangkut kuliah tamu. Jadi seberapa besar perguruan tinggi itu melibatkan praktisi dalam memberikan proses pembelajaran di perguruan tinggi masing-masing. Sebenarnya yang disasar adalah dosen tetap yang terlibat dalam dunia industri. Tetapi karena di ABB khususnya yang kami tahu secara baik, belum memiliki dosen tetap yang terlibat di dunia industri, sehingga kami mengundang praktisi-praktisi untuk hadir di Fakultas Ilmu Budaya. Jadi ini adalah kegiatan kuliah tamu praktisi yang pertama. Jadi Pak Dr. Madineta selaku Ketua UP2M mengundang Ibu Melinda ya, MA dari EPAC. Ini menjadi kegiatan yang pertama untuk memulai kuliah tamu. Setelah ini ada kegiatan tamu praktisi juga, kuliah tamu
juga yang mengundang praktisi bahasa rancang. Nah, dengan kegiatan ini kami berharap sesuai dengan kebijakan Kemendikbud, kami berharap mendapatkan perspektif yang utuh begitu. Kami maksudnya dosen dan mahasiswa mendapatkan perspektif keilmuan yang utuh tidak saja dari akademisi yang ada di Fakultas Ilmu Budaya lewat prodi-prodinya, tetapi juga ada perspektif dari praktisi yang membagikan keahliannya di dalam bidangnya masing-masing. Jadi itu yang melatar belakangi kenapa kami kemudian di bagian akademik kebetulan di bawah koordinasi Wakil Dekan 1 memutuskan untuk memasukkan kegiatan ini di dalam kegiatan tahun 2021. Jadi ini yang pertama, nanti ada yang kedua yang melibatkan praktisi bahasa nanti. Nah, itu sedikit latar belakang kenapa kegiatan ini kami lakukan. Sambutan saya mewakili Ibu Dekan tidak akan lama karena nanti paparan dari Ibu Melinda MA akan lebih menarik begitu ya. Topiknya sangat menarik. Izinkan saya membaca, topiknya adalah dari adaptasi naskah ke pertunjukan digital. Jadi sekali lagi kepada Ibu Melinda, saya atas nama Ibu Dekan, pimpinan Fakultas Ilmu Budaya dan segenap sivitas akademika di Fakultas Ilmu Budaya, dan secara pribadi juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Melinda MA yang sudah berkenan memenuhi undangan kami untuk hadir di Fakultas Ilmu Budaya, Ibu, secara virtual. Sebenarnya kami dengan senang hati mengundang Ibu hadir langsung di Bali, Ibu. Jadi bisa jalan-jalan begitu, Ibu ya, habis ini ya. Mudah-mudahan di masa yang akan datang kita memiliki kesempatan lagi, barangkali dengan pertunjukan seni langsung, Ibu ya. Jadi Ibu paham sekali, kami juga punya dosen-dosen yang sangat paham tentang itu. Jadi sekali lagi terima kasih Ibu, dan tentu terima kasih juga kepada Ibu Bapak Guru Besar, Ibu Bapak Dosen, kemudian Ibu Novita juga selaku moderator, Ibu. Terima kasih Ibu sudah berkenan lagi membantu kami di fakultas, Pak Winada yang bekerja sangat keras bersama Bapak Dr. Marinetra, mahasiswa juga ya, siap hadir ya. Melinda 2021. Yang terakhir, saya atas nama pribadi juga dan mewakili pimpinan memohon maaf kalau sekiranya dalam proses persiapan dan sambutan ini ada hal-hal yang saya sampaikan tidak berkenan di hati. Demikian sambutan saya atas nama pimpinan dan atas nama rahmat Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan kegiatan kuliah tamu praktisi ini dibuka secara resmi. Yang akhiri dengan Pramasanti, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua, Rahayu. Yang kembalikan ke Ibu Moderator ya. Baik, terima kasih banyak Bapak WD1 untuk sambutan yang telah diberikan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, seluruh peserta yang kami muliakan, kita akan berlanjut ke agenda utama kita, yakni pemaparan materi dari narasumber kita, yaitu Ibu Melinda MA. Beliau akan memaparkan sebuah topik yang begitu menarik dengan judul dari adaptasi naskah ke pertunjukan digital. Sebelum beliau memaparkan materi, saya mohon izin untuk membacakan CV beliau secara singkat terlebih dahulu. Jadi Ibu Melinda MA ini lahir di Banjarmasin, tanggal 25 September 1979. Beliau merupakan Direktur Artistik Petra Little Theater atau PLT dan salah satu pendiri English Performing Arts Consortium in Indonesia atau EPACI. Beliau mendapatkan gelar Master of Arts dari University of New South Wales, Australia di bidang teater. Dan saat ini beliau mengajar kelas-kelas akting, produksi teater, dan penulisan naskah di English for Creative Industry, Universitas Kristen Petra. Beliau juga bertanggung jawab untuk Office of Institutional Advancement di UK Petra yang mendukung pengembangan institusi. Dan beliau adalah salah satu penggagas dari New Play Development di PLT, sebuah program yang menghasilkan naskah-naskah baru. Debut beliau sebagai penulis naskah dimulai saat beliau berusia 40 tahun dengan judul The Cues
Naskah ini menceritakan tentang seorang anggota teater baru yang harus menghadapi dinamika belakang panggung untuk memimpin dan mensukseskan sebuah pementasan secara tiba-tiba. Dan saat ini beliau sedang berupaya menuntaskan studi doktoral beliau di kajian media dan komunikasi Universitas Airlangga dengan topik mengenai identitas dan ideologi teater digital. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita simak bersama pemaparan materi dari Ibu Melinda. Untuk itu kepada yang kami hormati, Ibu Melinda kami persilahkan. Terima kasih banyak dari para dosen, teman yang ada. Terima kasih sudah memberi untuk bagi ya. Suara saya bisa jelas terdengar ya? Agak putus-putus Ibu, mohon maaf. Putus-putus. Ya, Kalau sedikit begini, putus-putus. apakah Ya, lebih begini baik? jelas. Ya, Ya, betul. begini lebih jelas ya. Ya, Saya akan terima coba kasih Ibu. share screen. Saya mohon izin, Bapak Ibu, Pak Arya, saya mohon izin mulai. Silakan Ibu. Mohon izin dikoreksi Bu Novita, apakah sudah terlihat slide-nya? Sudah Ibu, sudah terlihat dengan jelas. Oke, baik. Bapak Ibu, saya hari ini berbagi apa yang hadapi, pergumulan yang juga saya hadapi. Nanti mungkin kita akan bisa apabila ada hal-hal yang menarik, saya bisa memperkaya diri saya. Jadi ketika kita bicara tema yang diberikan kepada saya adalah adaptasi naskah ke teater digital. Kemudian saya coba membayangkan adaptasi naskah ke teater digital ini bagi saya itu ada tiga hal besar. Yang pertama adalah adaptasi naskah tersebut, kemudian pemahaman naskah, kemudian pertunjukan digital. Jadi sekitar 45 menit kita akan bermain-main dengan digital. Ketika berbicara tentang adaptasi naskah yang ada di dalam adalah sebuah transformasi naskah menjadi naskah dengan konteks yang dapat dipahami, ton yang dituju. Ibaratnya ketika saya cerita dulu, jadi tahun 2002 itu pertama kali Petra Little Theater didirikan. Petra Little Theater ini sebuah laboratorium untuk mahasiswa yang ada di sastra Inggris UK Petra pada saat itu untuk memahami tentang drama, untuk memahami bagaimana makna cerita di balik sebuah drama. Jadi awalnya itu tujuannya adalah untuk membantu mahasiswa belajar dengan lebih mudah. Akhirnya Petra Little Theater didirikan. Tahun 2002 saya terlibat dalam pementasan Tennessee Williams Streetcar Named Desire. Pada saat itu tidak terjadi adaptasi naskah. Dan pada saat itu saya menjadi Blanche Dubois ya, jadi pemeran utamanya atau karakter utama dalam naskah tersebut. Saya masih ingat betapa sulitnya bagi saya untuk memahami karakter tersebut karena secara budaya sangat berbeda, terminologi yang digunakan juga sangat berbeda. Permasalahan yang mereka hadapi meskipun benang merahnya sama, tetapi saya tidak bisa membayangkan dengan utuh sebetulnya apa yang dipermasalahkan oleh si Blanche Dubois ini. Saya masih ingat pada saat itu harus banyak sekali diskusi dan tahun 2002 belum seperti sekarang ketika kita mau ketik gitu ya Streetcar Named Desire gitu kita ke internet itu udah banyak lah itu Marlon Brando lah siapa Vivian Leigh gitu itu semua pernah main Streetcar Named Desire. Nah ketika zaman saya pada saat itu sulit sekali menemukan sumber-sumber yang bisa saya percaya yang dapat membantu saya bukan hanya memahami karakter yang harus saya mainkan, tetapi juga cerita latar belakangnya, karena itu yang bisa membantu saya untuk menyikapi karakter yang harus saya mainkan. Nah, bagi saya, sayangnya saat itu saya tidak mengerti sama sekali tentang adaptasi naskah.
Jadi, dan memang pada saat itu kami tidak punya resources, kami tidak punya sumber daya yang bisa memungkinkan untuk kami mengadaptasi naskah. Sehingga bagi saya adaptasi naskah ini adalah salah satu jalan apabila kita punya resource-nya, apabila kita punya orang yang memang betul bisa menjadi dramaturg dan juga dari menjadi penulis ulangnya ya, untuk menghadapi kondisi yang atau menghindari kondisi yang saya hadapi sebetulnya ketika konteks itu tidak bisa sungguh-sungguh dipahami. Itu sebabnya ketika menulis presentasi ini saya meyakinkan diri sendiri bahwa adaptasi naskah yang dimaksudkan itu adalah transformasi naskah. Nah, kenapa hal itu harus dilakukan? Karena naskah ternyata bukan hanya teks yang mati yang setelah ditulis selesai seperti novel mungkin ya. Kalau novel itu dia setelah ditulis selesai dibaca. Kalau play atau drama setelah ditulis dia harus dipentaskan. Tujuan akhir dari sebuah drama itu adalah dipentaskan. Sehingga naskah tersebut dia tidak berhenti di satu titik, tapi dia akan akhirnya kemudian dipindah tangankan kepada tim produksi, di mana tim produksi itu harus memberi makna lagi terhadap naskah tersebut. Mungkin sekarang lebih familiar karena sudah banyak sekali yang novel kemudian jadi film ya. Itu juga itu adaptasi, tapi kita tidak bicara tentang hal itu hari ini karena saya tidak menguasai sama sekali tentang hal itu. Nah, kata-kata yang mengandung unsur budaya dan pemahaman akan masyarakat tertentu. Ini yang saya berdasarkan apa yang saya ceritakan tadi bahwa ketika tidak dipahami konteksnya itu akan sulit sekali apa ya bahasa Indonesia sesungguhnya memahami 360 derajat gitu atau really comprehend the story gitu. Uh, ini alasan kenapa kok adaptasi naskah ini bisa menjadi salah satu jalan keluar. Jadi alasan kenapa melakukan adaptasi naskah itu pertama adalah alasan ekonomi kalau menurut saya. Karena sesungguhnya naskah asing seperti yang kami lakukan di PLT dengan menggunakan naskahnya Tennessee Williams, Sitkan Desire itu sebetulnya sebuah pelanggaran hak cipta. Karena kalau memang betul kami mau patuh terhadap aturan hak cipta, kami harus membayar sejumlah uang untuk pemegang hak ciptanya. Karena Tennessee Williams dengan karyanya ini belum lebih dari 50 tahun. Jadi ada royalti yang harus dibayarkan, tapi kami tidak melakukan itu. Jadi pada saat itu benar-benar yang ibaratnya itu ya sudah, pokoknya kita ini bagus naskahnya gitu, menurut kacamata sastra ya. Menarik sekali, konflik tidak berkesudahan sampai scene terakhir begitu. Nah, sehingga abai terhadap hak kepada penulis, abai terhadap hak kepada kekayaan intelektual tersebut. Sesungguh-sungguhnya ketika naskah asing mau kita gunakan harus bayar copyright-nya ibarat. Jadi itulah salah satu alasan kenapa lebih baik mengadaptasi daripada bayar. Karena mahal ya. Saya coba terakhir itu main-main ya, mau main musikal, tapi musikalnya nggak usah semua, karena kalau semua saya yakin pasti mahal sekali. Mainnya cuma beberapa lagu aja. Ternyata satu lagu itu sudah sekian puluh dolar gitu. Kalau jumlah penontonnya bertambah, dia semakin besar biaya yang harus ditambah apa namanya dibayarkan kepada pemilik royaltinya. Kemudian ketika venue-nya dihitung, venue-nya ini berapa orang, kemudian berapa lama dia main, bagaimana naskah yang akan dimainkan, siapa saja tim produksi. Jadi banyak sekali aturan yang harus kita ikuti kalau mau sungguh patuh terhadap peraturan. Ini biasanya Amerika yang suka begini-begini ini. Jadi ya saya sangat paham bahwa mereka mencoba melindungi kekayaan intelektualnya dan aturannya sangat rigid. Bahkan ketika itu musical, mereka mau tahu siapa yang main musik, bagaimana nanti pemahaman musiknya dan lain sebagainya. Itu so complicated gitu. Jadi bagi saya adaptasi itu adalah salah satu jalan untuk menghindari keruwetan yang harus dihadapi oleh tim produksi. Keruwetan ekonomi ataupun juga keruwetan prosedur. Yang kedua itu tentang konteks.
ketika Streetcar Named Desire itu dimainkan, kembali lagi ke cerita lama saya, ya orang-orang bertepuk tangan karena melihat temennya main gitu kan. Tapi apakah orang-orang itu bertepuk tangan dan pulang dengan pemikiran bahwa ini adalah satu pementasan menarik, atau misalnya ini isunya keren banget, isunya masuk banget ke Indonesia gitu. Wih, ini memang yang dihadapi oleh masyarakat kita gitu. Karena seyogyanya teater bagi saya, sekali lagi, teater yang hidup itu adalah teater yang berbicara tentang keadaan yang nyata, realitas yang ada bagi saya. Entah dengan bentuk dia mau realis, dia mau absurd, dia mau model dadaism gitu, mau artoan gitu misalnya. Itu pilihan artistiknya. Tapi bagi saya teater mestinya teater itu bicara tentang masyarakatnya. Nah, ketika sesudah pementasan Streetcar Named Desire, saya nggak merasa bahwa ada sesuatu yang besar yang sudah saya lakukan. Karena kalau tanya sama temen, gimana gitu? Bagus gitu, keren, keren, keren. Kamu bisa ngomong bahasa Inggris ya sepanjang itu gitu. Karena itu hampir 2 jam pementasannya kan. Kok bisa ya gitu, teman-teman bisa ya ganti-ganti apa namanya setting, bukan setting, ganti-ganti scene-nya sampai lebih dari 10 scene. Kalau nggak salah 11 kalau nggak salah Streetcar Named Desire itu. But that's it, itu saja, selesai. Konteksnya nggak dapet, perjuangannya itu nggak dapet. Jadi apa sih ini sebetulnya gitu, ada yang hilang gitu. Nah, adaptasi naskah itu bagi saya menjawab itu. Karena ketika sebuah naskah diadaptasi dengan konteks budaya dari satu masyarakat yang sedang berupaya mengolahnya menjadi sebuah pementasan, itu ibaratnya kalau anak-anak zaman sekarang tuh ngomongnya pesennya dapet gitu. Jadi itu alasan kedua kenapa kok adaptasi naskah itu perlu dilakukan. Yang ketiga adalah karena kekurangan naskah berkualitas. Kalau kita coba pelajari ya, saya mohon maaf sekali, saya tidak ahli sama sekali tentang teater di Bali. Selain teater tradisionalnya itu pun juga saya sangat minim, jadi maaf sekali saya tidak bisa banyak bicara. Tapi kalau studi lab teater Bandung, STB, itu yang cikal bakalnya banyak disupport oleh teman-teman di ISI Bandung dulu ya. Sekarang mungkin jadinya ISBI ya. Nah, salah satu pendiri STB itu mengatakan bahwa kami terpaksa melakukan adaptasi naskah karena kami kekurangan, karena kita Indonesia tidak punya naskah teater populer pada saat itu. Berpuluh tahun yang lalu, kurang lebih sekitar 40 tahun yang lalu. Itu kita nggak punya penulis naskah yang berkualitas, yang mana plotnya itu sudah sedemikian kokoh, ceritanya dibangun dengan sangat baik, karakter-karakternya mempunyai suara mereka sendiri, itu nggak ada. Jadi sebetulnya 3 alasan ini loh, menurut saya, kenapa kok adaptasi naskah itu akhirnya dilakukan. Semoga sekarang semestinya sudah nggak main adaptasi. Kita mainnya sudah ke nomor 3 itu mungkin sudah bisa dihapuskan ya. Kalau tapi sayangnya saya melihat industri teater di Indonesia masih tertatih-tatih menurut. Ada caranya, cara yang paling mudah itu menurut saya menerjemahkan. Bahasanya berubah, permainan kata sehingga lebih mudah dipahami. Jadi bagaimana kemudian itu diterjemahkan ke dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, dan kan jokes-jokes yang memang sesuai secara konteks. Konteksnya sama. Ini bisa dilihat dari pementasan, ini ada 2 contoh. Yang pertama adalah teater garasi. Mereka pernah memainkan Samuel Beckett punya Endgame. Jadi ada Yudit Ahmad Tajudin pada saat itu, beliau sebagai sutradara dan juga sebagai pemain, betul-betul patuh terhadap karyanya Samuel Beckett ini yang berjudul Endgame dari awal sampai akhir. Yang terjadi memang betul-betul adalah alih bahasa saja. Konteks masih sama. Desain dan lain sebagainya itu mereka upayakan untuk patuh terhadap konteks budayanya. Yang kedua,
ini baru sih study club teater Bandung ini, Pencuri itu ini juga sama, jadi patuh terhadap aturannya, patuh terhadap plot, karakter, nama dari karakternya itu betul dipatuhi. Yang berubah hanya bahasa dan jokes-jokes yang ada di dalamnya supaya lebih mudah dipahami. Ini salah satu cara untuk melakukan adaptasi. Kalau foto yang ini, nah ini foto dari pementasan Teater Koma dari Jakarta. Teater Koma ini mementaskan sebuah lakon yang berjudul Ibu. Tapi sesungguh-sungguhnya itu adalah sebuah hasil adaptasi dari punyanya Bertolt Brecht, Mother Courage gitu loh. Nah, Nano Riantiarno mencoba mengalihkan situasinya. Jadi situasinya diubah sedikit, konteksnya disesuaikan, nama-nama tempatnya juga disesuaikan, gaya bicaranya juga disesuaikan gitu. Itu sebabnya ada tulisannya kantin siapa gitu kan. Tapi beliau masih menulis dengan besar bahwa ini adalah hasil karya Bertolt Brecht dan ini adalah sebuah karya adaptasi. Ini bagi saya menarik bagaimana adaptasi-adaptasi tersebut kemudian mempengaruhi warna di dalam teater Indonesia. Tapi pada akhirnya naskah-naskah tersebut harus dipahami sebagai naskah yang seutuh-utuhnya. Jadi kalau misalnya kita menjadi aktornya, itu tetap saja kembali ke mana ke teknik beraktingnya, ke teknik produksi teaternya gitu. Jadi naskah itu kemudian digiring menjadi masuk ke dalam satu fase produksi. Itu sebabnya ketika kita masuk ke dalam satu fase produksi, yang akan dilihat itu adalah given circumstances-nya. Kapan, di mana, apa, siapa, bagaimana. Ini ibaratnya seperti 5W gitu loh. Hanya itu nanti saya itu penting sekali untuk tiap tim produksi. Ini saya contohkan lagi ya. Ketika kami memainkan satu naskah, ini permainan awal. Jadi semua dari kami, semua tim produksi itu harus duduk bersama. Kemudian masing-masing itu harus sudah punya catatan, pemahaman tentang karakter masing-masing. Biasanya tim artistik akan duduk di sana, mereka akan bicara tentang di mananya, kapannya, dalam kaitan terhadap tanggung jawab mereka. Jadi misalnya kalau saya orang kostum, maka kapan dan di mana, apa dan siapa, itu adalah tanggung jawab saya memaknai. Settingnya seperti apa? Apakah settingnya kemudian di Surabaya? Oke, di tahun berapa? Tahun 2000 misalnya. Tahun 2000 Surabaya bagian mana? Apakah karakter ini berasal dari keluarga yang middle class, ataukah lower class, ataukah upper class, atau upper middle? Kemudian di lokasinya di mana? Oke, Surabaya. Surabaya mana? Surabaya Pecinan, Surabaya Arab, Surabaya Madura, atau Surabaya mana? Jadi mereka harus mencoba menjadi sangat spesifik dan sangat kritis gitu. Kira-kira nanti ini seperti apa gayanya mereka dan lain sebagainya. Jadi given circumstances itu sangat amat penting bagi tim produksi yang sudah tadi ya naskahnya udah ada. Nah sekarang naskah ini mau dimaknai seperti apa? Itu akhirnya menjadi satu kurang lebih kalau di PLT itu butuh waktu 1 bulan. 1 bulan itu bukan cuma satu pertemuan. Jadi kami biasa bertemu 3 kali seminggu. Kalau sudah mau produksi akan seintens itu ya. Jadi selama 3 kali seminggu itu pekerjaan kami adalah berbicara, riset. Kami harus riset, kami harus cari tahu betul-betul, kami harus punya mock-up-nya seperti apa nanti, warnanya seperti apa yang akan dominan, sebagainya. Itu kurang lebih 1. Dan seringkali perdebatan itu terjadi pada saat
pada saat di awal. Jadi selama 1 bulan itu isinya berdebat. Sampai tidak heran kadang-kadang, lah kita sudah pernah ngomongin itu gitu. Jadi saking udah seru gitu ya, lupa akhirnya. Loh kita sudah pernah ngomong itu. Itu sebabnya kami selalu menentukan stage manager itu di depan, Bu Novita. Jadi stage manager harus sudah ada di awal. Biasanya kan teman-teman kadang-kadang kalau stage manager itu nanti-nanti aja waktu mau pementasan gitu. Enggak, kalau di PLT dari awal sudah ada stage manajernya. Karena stage manager itu yang akhirnya bertanggung jawab. Dia harus mencatat apa aja sih yang sudah diputusin supaya nggak berulang begitu. Jadi sekali lagi given circumstances itu menjadi sangat penting, terutamanya ketika kita pegang naskah yang kita nggak kenal, dalam artian secara budaya ya, yang model-model adaptasi naskah luar itu given circumstances ini menjadi fondasi yang harus dipegang bersama, yang harus disepakati bersama. Yang kedua itu kemudian ini saya bicaranya geser ke hal kedua yang tadi saya sebutkan, bagaimana dia kemudian berubah menjadi sebuah pementasan. Sejauh ini ada pertanyaan atau nanti aja gitu? Kita mau seperti apa ya? Boleh diselesaikan dulu mungkin Ibu? Diselesaikan dulu, oke. Ya, apa materinya? Nah, yang selanjutnya itu kita geser ke produksi ya ini ya, terutamanya untuk aktor. Ini kalau boleh tahu, mau lihat peserta. Dia jadi kecil. Kalau boleh tahu, apakah bisa dibantu dari peserta, bisa kasih kode siapa yang tertarik dengan menjadi aktor? Ada nggak yang tertarik menjadi aktor? Baik Ibu Melinda, kami juga mengundang mahasiswa untuk hadir di acara kita kali ini. Mungkin adik-adik mahasiswa ada yang tertarik jadi aktor, silahkan acungkan tangannya. Nggak ada ya? Atau boleh langsung aktifkan mikrofonnya deh. Mungkin masih malu-malu Ibu. Oh gitu? Iya. Atau saya balik deh. Teman-teman di sini ini tertariknya tentang apanya gitu supaya saya bisa spend lebih banyak waktu bicara tentang hal itu. Kalau bukan acting, karena setelah ini materinya tentang itu, tentang actingnya. Adakah? Boleh ya saya panggil nama ya? Boleh Halo, Ibu, silakan. ya. Halo Devi Puspa. Adek, panggilnya apa ya? Adek ya? Boleh Bu, adik. Adik ya. Devi, Iya. Devi Puspa, apakah bersama dengan kami? Atau Adek Dewi? Wandana Dewi? Dek? Nggak ada ya Bu Novita? Masih malu-malu mungkin Bu. Oh gitu ya? Iya. Karena selanjutnya ini nanti kita harus interaktif kalau yang ini yang masuk ke bagian ini. Iya. Baik Bu, adik-adik nanti kita ini ya mulai interaktif ya, mohon Uh, partisipasinya. Oke, kenapa kok bisa ada gambar Sepak go bola. gitu ya, Oh ya. sepak bola gitu di sini ya? Sebetulnya saya tuh kami kalau di PLT itu pakainya acting style-nya representational dan akhirnya karena representational ini gaya yang diikuti itu punyanya Robert Cohen. Nah, ketika kita bicara tentang Robert Cohen, gaya aktingnya Robert Cohen, maka ada 4 kata yang harus dipegang oleh aktor. Pertama tuh goal. Ketika seorang aktor mendapat sebuah naskah, maka dia harus mengidentifikasi karakter dia, tujuannya itu apa. Ini sangat basic. Namun, acap kali saya temukan ini sulit dilakukan oleh teman-teman. Karena apa?
Karena teman-teman mahasiswa itu sudah terbiasa atau berlatih untuk berimprovisasi. Jadi mereka tuh lebih nyaman berimprovisasi. Bahkan karena pendekatan PLT ini pendekatannya dia kan naskah base ya. Jadi maksudnya begini, ketika karakternya itu ngomongnya itu apa kabar, maka kata-kata apa kabar itu yang harus dihidupi. Dia nggak boleh jadi apa kabar gitu. Kabarmu bagaimana, itu nggak boleh. Kalau tertulis apa kabar, dia harus apa kabar. Itu sulit ternyata buat anak-anak, buat teman-teman yang ikut di PLT. Karena bagi mereka yang penting kan intinya sama. Gitu. Padahal pendekatan teater yang kami gunakan itu adalah nggak bisa gitu. Ketika seorang penulis naskah menuliskan kata apa kabar, dia sudah berpikir kenapa dia memilih kata-kata itu. Kenapa nggak kata-kata lain? Kenapa harus kata yang itu? Jadi pelajaran pertama untuk aktor kami itu adalah menghormati penulis naskah. Kalau penulis naskahnya tulis apa kabar, maka kalian harus bilangnya apa kabar. Nah, tapi nggak enak kaku, ya itu akhirnya jadi tugas kalian gitu. Jadi tugasnya aktornya, gimana caranya nggak kaku? Jangan-jangan memang karakternya harus karakter orang yang kaku. Nah, akhirnya bermainnya di situ, pemaknaan, goal, cari lagi. Apa goalnya? Apa yang membuat karaktermu bisa seperti pemain sepak bola yang habis menendang bola ke gawang lawan? Apa yang membuat mereka bisa merasakan bahwa tujuan mereka sebagai karakter itu tercapai? Jadi itu yang terus diolah gitu sampai kita bisa pegang bersama bahwa oh ternyata karakterku itu tujuannya adalah menyelamatkan keluarganya dengan cara, nah nanti kita ngomong hal yang lain. Ini ada satu sharing lagi, kembali ke Streetcar Named Desire. Ada seorang aktor pemula. Aktor pemula ini suatu hari setelah audisi berbagai peran, itu dia nggak dapat perannya, tapi satu hari dia pulang dengan senang dan dia katakan kepada mamanya, "Mah, aku dapat peran," gitu. Terus mamanya tanya, "Peran apa?" "Peran jadi dokter." Gitu. Wah, penting ini peran jadi dokter. Nah, peran jadi dokter di ini apa judulnya? Judulnya Streetcar Named Desire. Oh, gimana ceritanya Streetcar Named Desire itu? Jadi mah, dokter ini adalah orang yang menyelamatkan Blanche Dubois supaya dia bisa dirawat di rumah sakit jiwa. Itu yang dia sampaikan. Sebagai informasi, karakter dokter di play Streetcar Named Desire itu hanya punya satu kalimat di scene ke-11, penutup. Apa artinya? Artinya, seorang aktor yang baik, sekecil apapun, ya, sekecil apapun perannya di atas panggung di dalam play itu, dia harus bisa menghidupi gitu. Padahal kan ceritanya Streetcar Named Desire itu enggak itu gitu, tapi dia bilang, Streetcar Named Desire itu bicara tentang seorang dokter yang menolong Blanche Dubois untuk bisa dirawat di rumah sakit. Itulah yang harus dikristalkan oleh para aktor ini. Jadi goal itu apa? Yang kedua, agak freeze ya, saya. Nah, yang kedua itu adalah obstacle. Oke, kita sudah tahu goalnya aktor ini, goalnya karakter ini apa. Tapi apa tantangannya? Karena pada akhirnya kita menonton teater itu menonton aksinya, bukan hanya mendengar kata-katanya. Kalau kata-kata itu mungkin lebih ke podcast ya. Tapi ketika kita nonton teater, misalnya nih ya, saya ajak Bu Novita, kita nonton pementasan yuk gitu. Terus kita pementasannya durasinya berapa gitu. Oh 1 jam aja kok gitu. Terus kita pergi. Kemudian di atas panggung ada 2 karakter yang dari awal sampai akhir 1 jam itu duduk aja di situ. Bu Novita pasti setelah itu
ngajak saya ke Pantai Kuta gitu. Udah ya kita kita lihat sunset aja di Pantai Kuta daripada ngelihat kayak beginian. Bahkan mungkin tidak sampai 1 jam kita akan bertanya-tanya ini apa gitu. Kecuali memang dibuat untuk begitu ya. Kalau Beckett itu kan sangat pintar dia. Waiting for Godot itu kan begitu. Dari awal sampai akhir judulnya Waiting for Godot. Sampai akhir kita nggak nemu itu si Godot itu nggak datang ceritanya. Anyway, saya kembali ke slide saya. Jadi untuk menghasilkan aksi, maka aktor itu harus paham betul bahwa ini nggak bisa cuman tahu goalnya aja. Harus tahu juga apa aja sih tantangan-tantangannya. Itu kayak ngelis itu, Bu. Kalau udah begitu, teman-teman aktor itu akan ngelis. Dan dia akan melihat bagaimana secara kalau naskahnya bagus ya, bagaimana secara perlahan karakter tersebut menghadapi masalah demi masalah yang semakin besar. Komplikasi masalah. Komplikasi itu sangat penting untuk membuat aksinya mereka itu bermakna. Karena kalau sudah tahu goalnya atau tujuannya dan sudah tahu obstacle-nya atau tantangannya, maka kata ketiga yang harus diketahui itu adalah taktiknya. Oke, kita sudah tahu goal, kita sudah tahu obstacle-nya atau tantangannya. Terus taktiknya gimana nih untuk mencapai goal tersebut? Untuk melawan atau menyudahi tantangan-tantangan itu atau mengalahkan tantangan-tantangan itu. Nah, itulah di mana kemudian keahlian seorang aktor diuji. Bagaimana dia melihat, oke, ada 10 tantangan. Taktiknya kira-kira akan sama saja atau enggak? Ataukah harus beda-beda? Tapi kalau beda-beda, beda-bedanya seperti apa? Bagaimana aku menyusun taktik ini? Jadi sebetulnya kalau menurut pendapat saya, seorang aktor yang baik itu adalah seorang analis. Dia harus menganalisa itu dan harus merencanakan. Dan taktik ini, rencana taktik-taktik ini itu penting. Kenapa? Karena inilah hal-hal inilah yang nanti akan mempengaruhi bagaimana intonasi, gesture, facial expression itu dimunculkan. Jadi di PLT itu yang kami lakukan. Jadi kalau sudah dalam 1 bulan yang tadi saya ceritakan itu, aktornya akan punya sesi dengan sutradaranya, tim produksi yang lain, yang bidang artistik itu akan punya sesi dengan direktur artistiknya. Disitulah mereka akan mencari satu demi satu bagaimana taktik untuk mendapatkan goalnya. Nah, kata yang keempat yang diingatkan oleh Robert Cohen itu adalah bahwa harus punya ekspektasi. Ketika goal itu terjadi, ekspektasi apa yang ada di dalam benaknya si karakter. Karena itu yang akan mempengaruhi bagaimana seseorang bisa merasakan bahwa ada satu hal yang harus dia capai. Oke, saya lanjut lagi ya. Jadi ini kalau saya lanjutkan dia akan masuk ke sesi interaktif ini. Baik, silakan Ibu. Iya. Nah, ini contohnya. Ini kalau mau jadi aktor di PLT, mereka biasanya akan dapat open scene scenario dulu. Di mana mereka harus menentukan given circumstances-nya, apa, di mana, kapan, bagaimana itu tadi, dan kemudian harus menentukan masing-masing karakternya harus menentukan goal, obstacle, tactic, dan expectation. Kalau ini mau dilakukan sekarang, saya butuh volunteer. Nah, ada nggak yang mau jadi volunteer nih? Ayo teman-teman di bawah. Baik, ayo adik-adik yang berkenan menjadi volunteer silahkan acungkan tangannya atau langsung mengaktifkan mikrofonnya saja. Ini. Kalau ditunjuk nggak biasa ya Bu, budayanya seperti apa? Sorry. Boleh Ibu, boleh ditunjuk, boleh Gitu volunteer. ya? Iya. Oke. Halo Adek Ikana Dewi, apakah ada bersama kita saat ini? Nggak ada ya? Oh, ada ini Bu. Ada yang bersama kita?
Ya udah kalau gitu saya jelasin aja ya. Oops, sorry. Jadi sebetulnya untuk dicoba, tapi ya sudah nggak apa-apa. Jadi ketika dapat naskah terbuka seperti ini, maka aktornya harus mikir, ini tentang apa sih gitu. Kira-kira Bu Novita kita mainan berdua aja. Boleh Bu, boleh. Iya, Ya. kira-kira kalau seperti ini, apa ya kira-kira settingnya atau ceritanya gimana ya? Ini lagi ngapain ya Bu ceritanya? Ini seperti ini, cerita caranya. Itu itu Bu Oh, Novita kita harus betul. tentukan dulu ya Bu ya konteksnya itu apa Nah, gitu ya. iya, jadi konteks itu menjadi sangat penting. Yang tadi saya bilang, given circumstances itu tadi. Dia harus jelas dulu, ini apa sih? Apa yang terjadi sekarang gitu. Jadi misalnya, oh ini bicara tentang dua orang teman yang sedang mencoba untuk uh, mengerjakan PR-nya misalnya nih ya, mengerjakan PR-nya begitu. Nah, di mana ini dia berada gitu? Oh, ini di Udayana, misalnya di kampus Udayana. Kapan ini? Oh, ini menjelang 15 menit sebelum UTS-nya harus diserahkan, ujian tengah semesternya harus dikumpulkan. Itu akan mengubah dinamika. Jadi ketika given circumstances-nya diubah sedikit aja, nanti acting-nya akan berubah. Jadi ketika misalnya kita stick dengan cerita yang tadi ya Bu Novita, maka mereka tidak akan mengerjakan ini biasa-biasa saja. Ada waktu yang harus mereka pertaruhkan begitu. Jadi ada hal yang sedang mereka pertaruhkan. Goalnya apa? Oh, tujuannya adalah supaya kita bisa mengumpulkan ujian dan dapat nilai bagus gitu. Obstacle-nya gimana? Obstacle-nya kita nggak tahu caranya, ini bener apa enggak gitu. Taktiknya gimana? Ya kita harus coba-coba. Nah, kemudian ekspektasinya apa? Kalau sampai benar ya kita dapat nilai A gitu misalnya. Nah, jadi seperti itu Bu Novita mainnya. Jadi ini si karakter A-nya kan akan tanya toh, kenapa seperti ini gitu. B-nya kan bilang, ya seperti ini caranya gitu. Sungguh gitu. Coba kau lihat gitu. Gak mungkin. Lantas bagaimana? Seperti ini caranya gitu. Kau puas? Tentu. Kau benar-benar puas. Seperti ini caranya. Terus si A-nya berubah. Oh, kau benar. Ya, gitu. Baru disubmit. Itu kalau ceritanya tentang ujian ya, Bu. Iya betul Bu. Begitu ceritanya diubah, berubah Bu itu Bu. Nadanya, excitement-nya itu akan berubah. Jadi yang saya ingin highlight di sini adalah ketika kita mau memindahkan sebuah naskah adaptasi menuju ke pementasan di teater atau teater digital nantinya, maka pemahaman tentang given circumstances itu menjadi sangat penting. GOTE-nya juga sangat penting. Ini hal yang sangat fundamental dan sederhana. Namun dari 2005 sampai sekarang saya bermain-main dengan teman-teman. Ini adalah tantangan pertama karena sekali lagi mereka terbiasa dengan budaya budaya di Jawa Timur itu ada yang namanya Sri Mulatan. Itu benar-benar improvisasi mainnya. Pokoknya tahu plotnya akan begini, setelah itu kita main. Nah, itu. Jadi nggak bisa mereka kalau mau stick to patuh terhadap naskah itu sulit akhirnya. Namun bagi saya ini pelajaran pertama. Kenapa kok harus ini dulu gitu? Karena dari sinilah kita belajar untuk bukan hanya memahami karakter tapi juga menghormati naskah tersebut. Itu bagi saya sangat penting. Sebelum kita mengacak-acak naskah tersebut ya. Jadi sekali lagi given circumstances GOTE itu kuncinya kalau kita mau memindahkan adaptasi naskah menuju ke teater. Nah, sekarang dengan adanya pandemi, tidak bisa tidak. Sebetulnya digitalisasi teater itu sudah jauh sekali terjadi dengan berbagai macam bentuk. Terutamanya
mengaitkan antara setting dengan aktor. Lampu itu sebetulnya sudah digitalisasi, tetapi konteks yang kita bicarakan ketika kita bicara tentang teater digital saat ini di menit ini, kita bicara bagaimana teater berubah menjadi bentuk digital, ditaruh di platform digital. Itu yang terjadi terutamanya dengan teater-teater di Indonesia, kecuali Festival Teater Jakarta ya, mereka udah mulai sebelum ada pandemi, pada saat pandemi. Jadi terus terang saja, PLT sendiri, Petra Little Theater sendiri itu lumpuh ketika COVID ini terjadi. Kami sungguh nggak bisa bayangin gitu loh Bu Novita, ini harus diapakan gitu kan, karena yang sangat identik dengan teater itu adalah kehidupannya, hidup, life, membagikan aura energi kepada penonton, menangkap aura dan energi penonton, menjadikan itu sebagai bahan bakar untuk aktornya bermain dan lain sebagainya, itu hilang. Dan sedih sekali sebetulnya bagaimana kita tidak bisa menyentuh satu sama lain, kita tidak bisa bertatap mata satu sama lain, itu hilang gitu. Jadi ini gimana ya gitu, itu sempat terjadi gitu di PLT. Tapi kemudian teater dunia lebih dahulu ya, teater dunia yang lebih established, yang lebih dahulu memperkenalkan ini loh ada kemungkinan ya teater digital gitu. Tapi konteksnya hari ini saya nggak mau bicara tentang dunia, saya mau bicara tentang teater-teater yang ada di Indonesia. Bagi saya, dua yang langsung segera bergerak itu adalah Indonesia Kaya dan juga Teater Koma yang dari Indonesia. Bedanya, Indonesia Kaya itu kekuatan segi sinematografinya lebih tinggi daripada teaternya. Jadi ketika saya nonton hasil karyanya Indonesia Kaya, itu saya ngerasa sebentar, ini teater atau film yang ke teater-teateran gaya aktingnya. Nah, seiring berjalannya waktu, tapi Indonesia Kaya terus berproduksi ya, memproduksi hasil-hasil. Siti Nurbaya sudah mulai terlihat teater digitalnya. Bagaimana kita melihat bahwa orang itu bermain di atas panggung, bukan frame to frame saja, tetapi kita bisa melihat ada satu setting panggung yang bukan setting seperti di dalam film. Itu Indonesia Kaya. Yang kedua, yang dilakukan oleh Teater Koma dengan Savitri. Savitri ini pementasan besarnya Teater Koma, di mana mereka menggabungkan unsur digital di atas panggung dan juga menjadikan produksi tersebut menjadi teater digital di dunia media sosial, yaitu YouTube. Jadi digitalnya 2 kali gitu. Di atas panggung dia sudah main-main dengan digital, latarnya terutama, latar digitalnya mereka. Kemudian ketika itu dikonversikan ke dalam dunia digital, dia berubah lagi gitu, bentuknya 2 kali rubah gitu. Kalau saya lihat dari Teater Koma. Saya coba stop share dulu ya yang ini, kemudian saya pindah ke cuplikan saja sebentar. Sebentar. Nah, sebentar. Oke, stop. Dan saya share lagi. Ibu Melinda, mohon maaf, Ya. memotong sedikit. Saya baru dapat pesan, ternyata di peserta itu suara Ibu sedikit hilang timbul, Ibu. Oh, begitu. Iya, betul. Jadi agak Lebih hilang baik. timbul. Jadi kadang-kadang ya kadang ada, kadang tidak seperti itu, Bu. Oke, Kalau oke. saya cukup jelas, cuman mungkin karena saya pakai headset mungkin ya, Bu ya. Iya. Aduh, sorry ya, ini udah lama Iya, jalannya ya. iya, sudah lama jalannya. Iya. Sekarang apakah lebih baik, Bu? Ya, sekarang sangat lebih baik, Bu. Oke. Kalau di saya. Yaudah.
Saya coba share ini ya. Ya, Saya minta tolong lagi, nanti tolong dikoreksi aja. Ini bisa kedengaran apa enggak? ya, baik. Berat. Oke, kurang. Itu sangat berat. Nah, bisa kedengaran ya? Terdengar Ibu. Di saya terdengar. Oke. Terdengar. Iya. Saya minta Saya harus dulu. diet ketat. Dulu berat kamu 65 waktu keluar dari rumah sakit. Obat yang lain? Iya, sudah. Saya minum vitamin C, vitamin E, vitamin D, D3. Nah, jadi ketika COVID terjadi, eh, teater koma itu mengeluarkan satu inisiatif, Bu Novita, namanya digitalisasi koma. Salah satu programnya itu adalah teater koma pentas di sanggar. Jadi teater koma, ini sebabnya kenapa saya bilang sebetulnya teater digital itu mahal in a way ya. If you wanna do it properly ya. Eh, Dia merubah sanggarnya menjadi panggung kecil, kemudian sistemnya pakai syuting. Jadi ada satu lagi yang sebelumnya itu kita nggak punya. Kalau teater, pementasan teater itu tanpa biasanya. Kalaupun ada video, tim video itu lebih ke arah mendokumentasikan. Tapi ketika sebuah naskah itu masuk menjadi sebuah pementasan teater digital, maka mau tidak mau framing, lighting, suara itu menjadi hal-hal yang harus diperhatikan. Jadi bagaimana mic itu bisa menangkap suara pemain dengan sangat baik, bagaimana angle-nya, meskipun mereka main aja nih, mereka main, tetapi mau tidak mau ketika masuk ke dalam sebuah platform digital, maka ada mata yang lain gitu. Jadi satu mata ini, matanya kamera ini yang akhirnya menjadi penuntun. Nah, kalau diperhatikan, kita pasti akan tahu begitu melihat YouTube-nya Teater Koma ini bahwa ini pementasan pada saat COVID karena dia pakai face shield, ya kan? Itu Betul. itu untuk melindungi aktornya gitu. Jadi sedemikian rindunya mereka berteater. Jadi sampai akhirnya harus bikin begini. Dan meskipun aktornya bermain seperti bermain di atas panggung biasa, sekali lagi ketika kita masuk ke dalam ranah digital, kita perlu tim multimedia yang mentranslate atau menerjemahkan gambar-gambar pementasan di atas panggung itu menjadi gambar-gambar yang lebih indah dilihat oleh penonton. Itu yang terjadi. Nanti bisa bisa explore sendiri ya bagaimana teater koma bermain-main dengan hal itu. Nah, saya kembali lagi ke mana nih? Sebentar. Presentasi saya. Wait, tunggu dulu ya. Ups. Sebentar. Nah, ini saya harus besarkan dulu kayaknya ya. Oke, sudah cantik tampilannya, Bu? Sudah Ibu, sudah. Ya, oke. Jadi itu yang dilakukan oleh Teater Koma. Ada tim multimedia ibaratnya. Kemudian yang kedua, nah ini pasti teman-teman aware ini anak-anak muda, Skinny Indonesia 24, out of the blue. Mereka bikin DPR musical. Saya waktu nonton ini merasa ini hope, ini harapan gitu ya. Jadi wah ini keren ini karena kita mau nggak mau udah masuk di mana media sosial itu menjadi bagian hidup sehari-hari gitu kan. Lah ini para influencer yang ada di sosial media itu memutuskan untuk membuat sebuah pementasan musical bahkan. Jadi saya merasa ya oke lah kita tidak bicara tentang kualitas tapi kita bicara tentang bagaimana mereka dengan berani mengkritisi apa yang ada di bangsa kita sendiri
melalui sebuah pementasan teater yang didigitalkan. Kalau diperhatikan, sekali lagi, sinematografi mau tidak mau harus masuk di dalam pembuatan teater digital. Apakah kemudian teater digital itu sama dengan film? Enggak, tidak. Dengan sangat yakin saat ini saya jawabnya tidak. Nggak tahu lagi nanti kalau sudah tulis disertasi gitu ya. Kemudian, oh ternyata sama gitu. Enggak, tapi kalau berdasarkan riset saya di awal, itu tidak. Karena dia punya ciri khasnya sendiri. Kita masih bisa lihat koreografi. Kita masih bisa lihat blocking di atas panggung. Kita masih bisa lihat bagaimana karakter tersebut menyampaikan hal-hal itu lebih ke arah N+1, ibaratnya kalau Robert Cohen itu bilang N itu natural, kehidupan sehari-hari. +1 itu adalah tambahannya, supaya pementasannya itu bukan terasa seperti melihat kehidupan sehari-hari, tetapi ada sesuatu yang lebih. Kata-kata yang diucapkan itu bukan bagian dari kehidupan sehari-hari, ada sesuatu yang dipoles. Ada sesuatu yang benar harus dikatakan saat itu juga dengan konteks itu. Nah, itu yang membedakan teater sama film bagi saya loh ya. Bagi saya. Jadi ketika dia masuk ke teater digital itu kita terasa sekali bagaimana orang itu menunjukkan bahwa ini panggung, ini ada lightingnya, meskipun kita tidak lihat lampunya, tapi beda memang. Nah, DPR Musical ini satu bentuk lain dari teater digital yang ada di Indonesia. Dan saya sangat apresiasi karena apa? Saya yakin mereka tidak punya latar belakang berteater yang kuat. Tetapi bagaimana mereka bisa memadu padankan cerita yang menarik, lagu yang menarik, gayanya mereka nggak sembarangan, mereka pakai koreografer. Itu yang membuat karya ini menjadi bermakna bagi saya. Saya sungguh-sungguh berharap PLT ke depan mungkin bisa melakukan hal yang lebih baik daripada ini ya. Bagaimana kemudian belajar dari Skinny Indonesia 24 ini, 24 ini, bagaimana mengemas sebuah teater digital yang kekinian sekali, mudah dipahami, tapi juga tidak meninggalkan akar-akar teater atau akar-akar berteaternya. Ya, ini sedikit tentang apa yang kami lakukan. Jadi ketika COVID terjadi pertama kali, kami tidak berani membuat teater langsung. Yang kami lakukan adalah kami membuat podcast. Jadi bekerja sama dengan 10 penulis short story. Dari short story kami adaptasi menjadi naskah. Naskah yang harus dibaca untuk jadi podcast. Nah, ini namanya Spellbound. Nanti bisa dicari sendiri ya. Kenapa kami kenapa kok Spellbound gitu? Kenapa storytelling ini podcast untuk anak-anak? Karena kami merasa bahwa ketika COVID terjadi, yang terdampak secara tidak langsung dan kadang tidak kita sadari itu anak-anak. Bagaimana mereka kehilangan kesempatan bermain bersama teman, kehilangan masa-masa mereka bisa mengeksplorasi. Nah, itu sebabnya akhirnya kita bikin yuk untuk anak-anak gitu. Karena mereka setidaknya oke lah, kan tergantung sekali ya dengan gadget ya akhirnya ya anak-anak di masa COVID ini. Setidaknya mereka bisa dengar sesuatu yang mana mereka bisa relate gitu. Yang dari kita sendiri dibangun oleh anak-anak kita, anak-anak Indonesia. Cerita tentang anak-anak Indonesia untuk anak-anak Indonesia. Jadi itu ceritanya kenapa Spellbound, kita mulai dengan Spellbound. Selain itu juga kami masih bingung waktu itu. Ini gimana pentasnya, gimana syutingnya gitu. Kemudian anak-anak yang ada di fakultas, ada di universitas ini kan pulang ke rumah masing-masing. Jadi di kota-kota yang tercerai-berai lah, ibaratnya lah, kita susah sekali untuk berada di satu lokasi. Jadi menarik ini Bu, prosesnya itu melibatkan kurang lebih 40 orang dari Untuk 5 kota yang berbeda. Caranya bagaimana? Google Drive. Google Drive itu teman oh, sejati dan Zoom. Mereka harus berlatih lewat Zoom. Untungnya ini bukan pementasan teater, masih
masih podcast, jadi masih bisa ketolong ya ibaratnya. Tapi tetap aja unsur-unsur teaternya masih kita pakai. Unsur-unsur yang diminta oleh Robert Cohen itu masih digunakan. Terutamanya agak sulit karena apa? Kami bilang sama para sutradara waktu itu, kalian hati-hati ya. Kalau teater orang masih bisa lihat, orang masih bisa dengar. Kalau podcast orang hanya berdasarkan pendengarannya saja. Artinya, pemahaman kalian terhadap karakter itu harus jauh lebih bagus. Karena itu nantinya yang akan menentukan intonasinya. Dan intonasi akan menjadi mata dan telinga untuk pendengar kalian. Jadi usahanya sebetulnya bisa dibilang mudah secara produksi, tapi detail-detailnya itu lebih complicated, Bu. Ya, ini cek suara masih terdengar? Masih Ibu, Oke, masih. sip. Ya. Oke, selanjutnya ini 11 questions. Ini adalah yang di sebelah kiri ini. Ketika COVID terjadi, itu kami sudah siap untuk bikin pementasan. Jadi sudah terjadi produksinya, itu jalan sudah produksinya. Tapi COVID datang, buyarlah sudah gitu kan. Meskipun demikian, awal-awal COVID itu masih ngerasa, ini mungkin kayak flu aja, nanti sebentar juga hilang. Kita tahan yuk gitu, kita tahan sampai akhirnya September 2020 kami harus mengatakan bahwa ini di bulan April kami mengatakan bahwa September deh ini hilang COVID-nya gitu. Kita bikin pengumuman September tanggal 4 kita akan bikin pementasan. September tanggal 4 2020 COVID masih ada gitu kan. Aduh, diapain ini? Akhirnya ya ini yang kami lakukan akhirnya. Sebentar, saya share ya. Ya, silakan Ibu. Lalu ada iklan dia. Dari YouTube Ibu. Iya, sebentar. Saya skip ads dulu. Oke. Nanti mungkin setelah ini bisa ngobrol. Saya diem dulu ya. Ini silakan dinikmati. Santi and I are besties in the making. It was kind of hard for us to get along at first though, because besides we're both timid with new people, there was so much to find out about her, and it's nothing like I expected. So, Santi is a total blind, and because of her condition, she lives a stranger's life at her own home. Her parents are not the big fans of her condition, so they always try to hide her from their world. I've learned about the door, not the door to keep me safe, but the door to keep them safe. Safe from people's whisper, safe from people's prayer, safe from my disorder. I figure As I tried to understand Santi, I met the real person who this character is based on. This real-life Santi is sweet, warm, and curious about everything. Sometimes she loves to play games on her laptop, and she's even had her first crush. Sounds like a common teenager, right? Well, those are some things that I didn't see about this character all this time. In fact, I didn't think she could have all of these experiences just because she's blind. I thought we were different. That's because I used to see her and the people with disabilities through my own glasses and then assume things about them based on what I can see from the outside. what is this? The knob you say, a part of the door you say. If this thing's not here, can I get out of here? There is always the door between my world and their world.
truth is, they are not their disability. And for real, their lives are not that boring, pitiful lives. We're pretty much the same with our ups and downs and strengths and weaknesses in life. And after all, what we can think and see about them from the outside is just a little slice of the whole story. There's so much behind the closed door. Speaking of a closed door, it happened to be one of Santi's songs in 11 Questions. It's about how Santi feels her entire life staying behind a symbolic door that her parents put that separates their world from hers. With this song, you can start to peek behind Santa's door and listen to her story. Knock, knock, knock. The door is locked. Knock, knock, knock. Why is it locked? This door in my way to stay me put. I couldn't be any happier to get to play this character and be her voice in this play. And I'm super thankful for Santi as she helps me to see the unseen. Knock, knock, knock. The door is locked. Knock, knock, knock. How can I unlock? Ya, jadi itu tadi eh, yang dilakukan oleh teman-teman yang ada di PLT. Jadi saya cerita sedikit tentang produksi ini ya. 11 Question itu adalah sebuah karya yang ditulis oleh Jessie Monica. Memang resident writer kami, jadi ada salah satu alumni yang bekerja bersama kami di dalam program New Play Development. Ini untuk menjawab alasan ketiga, kenapa kita butuh adaptasi. Jadi kami mencoba menulis naskah sendiri. Nah, pada saat itu pergumulan dia yang sangat besar itu bicara tentang kenapa sih orang-orang yang dianggap disable itu dikucilkan gitu. Kenapa kok berbeda sekali ya di Indonesia dengan yang di luar negeri? Di luar negeri sepertinya mereka di-empower untuk hidup bisa lebih baik kualitasnya daripada di sinilah, ibaratnya begitu. Nah, kegelisahan itu kemudian dituliskan oleh Jessie Monica dalam satu karya yang judulnya 11 Question. Itu play with music. Ini play yang sudah siap pentas waktu itu. Tapi karena COVID nggak bisa. Yang tadi saya tunjukkan itu semuanya diambil hanya dengan satu handphone. Karena Ella pemainnya itu sudah pulang kampung ke Palangkaraya gitu. Kalau tadi diperhatikan dia seperti di sawah begitu ya, agak hutan-hutan. Itu sudah belakang rumahnya itu. Jadi kami tuh sudah, aduh ini gimana cara produksi, Ella udah pulang kampung gitu. Tapi kami berproses, dan kita coba gitu. Ella, kamu coba ya, pakai handphone Ella. Jadi dia cari, Mem, dia bilang kalau di sastra Inggris kan panggilnya Mem gitu kan. Mem, sebentar ya, tunggu sepi gitu. Gimana? Pagi-pagi dia pergi ke belakang rumahnya, dia syuting. Pakai apa? Pakai kamera. Si Ella kan nggak ngerti framing. Apa yang harus kami lakukan? Kami kerjasama dengan tim multimedia. Kami bikin guidance-nya. Jadi begini, kamu bikin satu set di mana handphone itu di depanmu, ngadep ke kamu dengan jarak begitu ya. Kemudian sekarang kemudian satu set lagi handphonenya dari samping. Sampingnya gimana, Mem? Gitu. Cari angle terbaikmu gitu. Pesan kami cuma begitu doang, karena kan kami nggak bisa direct gitu di situ. Cari angle terbaikmu. Oke, gitu. Dia udah coba tuh. Nah, cilakanya kalau kita pakai handphone, kita bisa dapat gambar yang bagus, tapi suara nggak bisa bagus. Tidak bisa sejernih ketika kita rekaman suara saja. Jadi apa yang harus dilakukan? Ella, kamu nyanyi dulu. Sebelum kamu take. Rekam dulu suaramu.
Dari suara itu waktu kamu syuting, play suaranya. Jadi supaya mulutnya sama gitu. Oke, jadi kita punya 3 rekaman ya. Rekaman suara, rekaman video dari depan, rekaman dari samping yang mengambil sisi terbaiknya dia. Nah, ketika semua rekaman itu caranya gimana? Masuk ke Google Drive. Jadi tim multimedia mengambil dari situ, kemudian menggabungkan. Jadilah tontonan yang baru saja kita saksikan bersama. Jadi itu prosesnya. Apakah ada latihan lagi? Ada, pakai Zoom. Jadi sutradaranya itu buka Zoom begitu, kemudian, ayo Ella, kamu nyanyikan bagian ini gitu. Wah Ella ini waktu itu objectionmu apa gitu, atau sorry objektifmu apa, dan itu terus digali lagi sampai dia siap untuk rekaman. Jadi itu prosesnya ketika mengubah naskah sampai masuk ke teater digital. Seperti itu yang harus dihadapi. Ini saya mestinya ada lagi nih. Tapi sebentar, sedikit aja. Oke, tinggal sedikit lagi. Nah, ya ini tadi Ella ya. Kemudian yang kedua, ini kelas acting saya. Ini juga Kak Prodi nggak mau tahu dong, kurikulum harus jalan. Kelas acting katanya. Aduh, gimana caranya? Anak-anak itu, teman-teman mahasiswa itu lebih pintar daripada dosennya kalau sudah kayak gini. Saya cuma bilang, gimana caranya penontonmu itu tahu kamu ini lagi di mana, sedang ngapain gitu. Oke, mem gitu. Ini bikinnya pakai Zoom. Kita Oh iya, backgroundnya sama ya Bu iya, ketiganya. backgroundnya sama, tapi posisinya agak beda-beda dikit ya. Beda, ya. Ya seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa dengan mudah sekali lakukan. Dia pakai Zoom. Kalau yang ini juga pakai Zoom. Oh iya. Tapi ini saya bilang posisi ya, perhatiin gitu. Posisinya gimana? Ya kalau temenmu yang di bawah ya kamu nolehnya harus ke bawah gitu. Mau noleh ke samping ya harus noleh ke samping. Nah, itu tantangannya kalau pakai Zoom. Nah, kemudian ada yang memperkenalkan kami dengan OBS. Sungguh saya tidak tahu ini apa. Jadi ini open broadcaster software ini memungkinkan kita merekam dan juga bantu untuk live streamingnya. Ini anak-anak yang lebih ngerti, Bu. Jadi mereka, wah ini saya ada kelewat satu nih kayaknya. Mereka menggunakan OBS ini, mungkin setelah ini saya akan tutup paparan saya ya. Mereka menggunakan Iya, Ibu. OBS ini menjadi sesuatu yang lebih lincah jadinya gambarnya. Tapi sebelum kita menonton itu, saya cuma mau bilang ini, ternyata COVID ini mengajarkan pada saya bahwa pada akhirnya pertaruhan sejati itu adalah kreativitas. Dan tidak ada yang mustahil jadinya, sepertinya loh ya, sepertinya tidak ada yang mustahil. Kalau pintunya ditutup, lari ke jendela, buka jendelanya. Jendela ditutup, lari ke atap, buka atapnya gitu. Jadi pada akhirnya sungguh, ketika kita bicara tentang teater digital, maka itu adalah pertaruhannya adalah di kreativitas. Itu menurut saya. Saya akan menutup sharing saya hari ini dengan menunjukkan satu video sebentar ya. Nah, tunggu dulu. Ups. Nah, video ini adalah videonya teman-teman kelas acting. Cowbell is the power behind some of the rockin' songs of all time. Feel the rock, feel the rhythm, feel the power of the cowbell. Ini pakai OBS. Hey everyone,
I have final band number for our all-girl, all-drama band. All women. All percussion. Right. This is Beethoven. Beethoven! Well, that's a great stage name. No, that's my real name. Wow. Beethoven. Your parents actually named you after the dog? What? No. Beethoven. Yeah, after the dog. No, after the composer. Ya, jadi kalau pakai OBS dia lebih bisa ini apa? Posisinya ya, posisinya bisa dimainkan, Betul. gambar-gambarnya, latarnya bisa beda-beda. Mungkin sesingkat itu yang bisa saya sampaikan, Bu Novita. Semoga berkenan. Ini mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan, saya sungguh-sungguh mohon maaf. Terima kasih. Mohon maaf ya, Baik. tadi suaranya katanya nggak jelas ya, so sorry. Iya, kalau di saya sih jelas, Bu. Mungkin ada di beberapa yang mungkin agak hilang timbul begitu saja, Ibu. Baik, terima kasih banyak Ibu Melinda untuk pemaparan materinya yang begitu luar biasa, yang tentunya mungkin sangat berguna ya untuk kami ya, khususnya untuk kelas-kelas drama yang kami miliki. Mungkin ini bisa menjadi salah satu alternatif solusi untuk mahasiswa ketika harus praktek acting dan lain sebagainya di kelas drama. Jadi tidak perlu panggung tatap muka begitu. Jadi ternyata bisa kita lakukan secara virtual. Terima kasih banyak Ibu Melinda untuk pemaparan materinya. Kami mohon tepuk tangan virtual untuk beliau. Terima kasih. Terima Semoga kasih berkenan banyak ya. Ibu. Iya, Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa, sekarang kita akan masuk pada sesi diskusi Ibu. Jadi mohon berkenan, jadi kami akan membuka sesi diskusi. Mungkin akan ada beberapa sesi diskusi. Untuk sesi pertama, saya akan buka untuk 3 penanya dahulu. Jadi untuk adik-adik mahasiswa ataupun Ibu Bapak dosen yang masih hadir atau bergabung bersama kami, bisa langsung bertanya dengan mengaktifkan mikrofon atau menggunakan fitur chat yang ada di aplikasi Webex ini. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan adik-adik kami persilakan untuk 3 orang penanya terlebih dahulu. Baik, sembari menunggu Bu, sebetulnya saya punya satu pertanyaan yang yang membuat saya wondering ya Bu ya. Kalau tadi Ibu kan menunjukkan sebuah teater digital begitu, kemudian Ibu mengatakan bahwa teater digital itu sebenarnya tidak sama dengan film gitu Bu. Jadi apa sih yang membedakan itu Bu? Karena kalau menurut saya film teater digital kalau dibilang mereka nggak ada take-nya, tapi bisa take ulang kan artinya Bu ketika kita ada teater digital jadi mirip dengan film atau seperti apa? Mohon penjelasan dari Ibu. Sebetulnya ini lagi dicari Bu identitasnya itu. Tapi kalau dari pengamatan saya, film itu lebih leluasa berpindah lokasi. Jadi montage dan lain sebagainya itu tuh mudah sekali dilakukan di film. Kemudian film itu konsepnya lokasinya itu real. Oh iya betul. Kalau teater, lokasinya itu kita masih bisa lihat bahwa itu ada panggung. Kemudian kalau diperhatikan, teater digital itu jarang sekali yang close up framingnya. Oh, Dia framingnya akan masih bisa ada dimensi melihat ruang. Kalaupun dia ada frame di mana satu orang sendiri, itu masih bisa lihat ruangnya. Itu yang membedakan menurut saya. Kemudian gaya bicaranya itu beda. Kalau film itu harus senatural mungkin. oh Kecuali begitu. Garin Nugroho ya. Kalau Garin Nugroho lain cerita. Tapi kalau film-film yang kita lihat itu kan meskipun melodramatis seperti sinetron-sinetron kita itu kita bisa temukan gitu loh dengan mudah itu dilakukan di kehidupan sehari-hari. Tapi kalau teater dia berbeda, dia akan memikirkan betul
artikulasinya. Ini mungkin orang film akan nggak suka sama apa yang saya katakan. Tapi cara bicaranya akan berbeda. Cara mereka mengungkapkan apa yang harus diungkapkan oleh karakter itu juga berbeda. Contohnya, kalau naskah film, dia akan mencoba untuk sereal mungkin. Tapi kalau naskah drama, dia akan mengedit yang tidak penting sekali dan mengubahnya menjadi kalimat yang memang penting harus dikatakan dengan estetika tersendiri. Oh, Itu yang saya tangkap, Bu. Tapi sekali lagi, ini pendapat saya yang bagi saya masih terus digali. Karena teater digital ini menjadi seperti saat ini, terutama yang di Indonesia ya, itu baru. betul. Sebelum-sebelumnya ada, tetapi bentuknya model one eye, satu mata yang mode dokumentasi. Nah, itu bukan teater digital menurut saya, itu dokumentasi pementasan Masih teater. Heeh. betul. Oh, begitu. Baik. Iya. Berarti memang ada perbedaan di antara mereka ya, Bu ya. Karena Mm-mm. begini, Bu. Sebelumnya saya kebetulan pernah mengikuti sebuah workshop begitu ya tentang drama begitu, Bu. Jadi di workshop itu kami para dosen, khususnya dosen di telaah drama kami, pernah memberikan penugasan ke mahasiswa bahwa menganalisis sebuah screenplay gitu. Jadi Hmm. mahasiswa ini mengatakan boleh tidak kami menggunakan skrip film gitu. Ya. Jadi apakah sama menganalisis screenplay dengan menganalisis skrip film seperti itu? Jadi ada perdebatan waktu itu di situ Mm-mm. begitu. Mm-mm. Akhirnya apa jawabnya? Akhirnya ya Pastinya. dikembalikan kepada kebijakannya. Kalau saya menentang loh. Saya Oh, mau. Itu pernah terjadi, Bu. Bayangin loh. Mana yang lebih mudah diakses? Skrip film dong. betul, betul. Kita nyari Tinggal naskah Google di drama, internet, betul. Iya, kita nyari naskah drama itu susah loh. Apalagi kalau yang jurusan bahasa Inggris ya. Kan harus nyari betul gitu loh untuk bisa betul. menemukan. Kalau mau yang established pun juga harus bayar kan. Tapi untungnya kami sudah punya penulis yang nggak barusan gitu. Jadi udah nabung, sudah nabung. Kemudian sebelumnya itu juga sudah ada yang model klasik-klasik itu kan udah ada di internet ya. Jadi modelnya Henrik Ibsen, terus apa tuh Sandy Cost Five Pesos itu udah ada di internet. Jadi saya katakan kepada teman-teman bahwa nggak bisa, harus drama. Saya pernah ngajar literary genre namanya. Itu juga kan main-main analisa drama. Saya bilang nggak bisa, harus yang drama. Beda, pemahamannya beda, konsep waktu, konsep tempatnya beda. Gitu, Bu. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu untuk Sama-sama. penjelasannya. Mungkin ini memberikan sebuah insight buat saya ya. Ternyata Tapi memang jangan film bertengkar ya. sebenarnya itu Iya. enggak Bu, tidak Ibu. Ya. Baik, kita punya satu pertanyaan ini Bu dari mahasiswa Kade Harli Mahardiksa. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menjiwai seorang karakter. Jadi Harley ada sedikit masalah saat menulis karakter di mana semua karakter terdengar sama, tidak seperti dunia nyata, di mana setiap orang itu memiliki suara yang unik. Jadi Oke. bagaimana caranya Bu untuk menjiwai sebuah karakter? Ya. Kadek Harley, kamu dari mana aja sih? Aku dari tadi cari-cari orang loh. I'm so happy with your question. Kadek Harley, ini masalah yang sangat umum, sering sekali terjadi. Jadi memang ini pergumulannya penulis ya. Caranya adalah menggunakan ini pemahaman karakter tadi, given circumstances-nya tadi. Tulis satu-satu dulu. Ini yang saya lakukan. Ini saya bukan penulis besar, tapi maksudnya setidaknya saya sudah pernah ngisi penulis gitu ya. Nah, yang saya lakukan itu begini. Given circumstances masing-masing karakter itu harus saya buat. Misal, ada 5 karakter. Ini siapa? Di mana? Bagaimana? Latar belakangnya dia itu gimana? Orangnya kayak gimana? Nyebelin apa enggak? Oh, orangnya nyebelin, tapi dia introvert. Nah, itu beda. Kalau orangnya nyebelin, tapi dia ekstrovert. Kalau nyebelin, ekstrovert kayak saya. Tapi kalau nyebelin, introvert, dia nyebelin aja tapi diem gitu mungkin ya. Nggak terbuka gitu. Dia lebih banyak menyimpang. Nah, itu satu-satu tuh. Udah gitu, taruh di tempat yang kamu bisa akses. Saya suka pakai tembok saya. Jadi saya taruh itu satu-satu.
Waktu saya nulis, draft pertama itu pasti amburadul. Saya sangat bersyukur karena kami punya tim. Jadi ada Bu Stefani Irawan, ada Bu Jessi Monica, ada teman-teman PLT itu yang baca. Jadi saya nggak boleh baca naskah saya itu. Saya waktu first readingnya untuk penulis itu adalah, dan ya Kadek harus punya teman ya, jangan sendiri. Bagi saya akan membantu sekali. Caranya saya nggak boleh baca karena saya harus dengar. Saya harus dengar karakter saya hidupnya itu seperti apa dari orang lain yang membacakan naskah saya. Ketika naskah itu dibacakan, kita bisa sebagai penulis itu kita bisa tahu kok. Loh, dia kok gini ya? Sebentar, dia mestinya nulisnya gini karena karakternya dia nggak gitu. Jadi seperti itu, mainan terus begitu. Dan ngedit itu bisa sampai 5-6 kali gitu ya. Apalagi teman-teman saya ini menyebalkan. Mereka itu masuk dalam kategori perfeksionis. Jadi, dan mereka kan pinter. Mereka tahu bukan teknologinya, tekniknya seperti apa. Jadi yang terjadi sama naskah saya yang The Cuse itu, dibalikin loh, beneran. Saya lebih tua loh dari mereka, tapi jelek balikin, dibalikin. Aduh sakit Tidak hati. memandang senioritas ya Bu ya ternyata ya. Nggak pakai itu. Ketika kamu baru menulis, you are nothing. Jadi Kadek, gimana cara menjiwai? Pakai itu Kadek, pakai given circumstances. Terus taruh di tempat yang kamu lihat, kamu bisa lihat. Kalau kamu masih ngerasa bahwa belum ya, ini masih sama suaranya sama si A sama si B kok masih sama cara bicaranya, cara dia mengungkapkan pikirannya, nggak apa-apa. Itu artinya kamu masih terbuka ruang untuk edit. Ruang untuk edit. Jadi, tapi itu dua hal itu hanya bisa dibantu oleh, menurut saya, orang lain. Karena ibaratnya gini loh, kita ini kan kalau mau kita nulis itu kayak kayak hamil ya, bagi saya ya, itu kayak mau mau melahirkan. Nah, ketika naskah itu lahir, em, apa ya, nggak bisa lihat gitu. Coba tanya aja dah, ibu mana yang bisa bilang kalau anaknya jelek? Nggak ada. Bayi itu Ganteng jelek semua, loh. cantik. Iya, semua bilang cantik, semua bilang ganteng. Bayi itu jelek loh. Wajahnya, sorry ya, itu mohon maaf ini. Tapi pada kenyataannya seperti itu. Tapi ketika kita tanya sama mamanya, beranikah? Kita bilang, anakmu kok jelek gitu? Nggak mungkin, kita nggak mungkin berani. Sama seperti karya. Ketika karya itu dilahirkan, kita nggak bisa kadang-kadang lihat jeleknya itu di mana. Jadi saran saya Kadek, Harley, Mahar, Diska, cari teman, baca sama-sama, edit. Nulis itu masalah mengedit ternyata. Itu yang saya alami. Mungkin orang lain bisa punya pengalaman yang berbeda. Sekali lagi, given circumstances-nya. Gitu, Bu. Ya, terima kasih Ibu Melinda. Kade Harley, kira-kira sudah terjawab ya pertanyaannya ya. Baik Ibu, kita punya satu lagi pertanyaan dari Indi Nurhayati. Saya minta maaf tidak bisa on mic karena kondisi kurang kondusif. Ingin bertanya, saat ini ada banyak teater-teater yang struggle untuk beradaptasi dengan digital performance. Apalagi teater-teater yang cenderung masih skala kecil, Bu, karena keterbatasan dana maupun fasilitas untuk mendigitalisasikan penampilan mereka. Kalau begini bagaimana solusinya dan menyikapinya ya, Bu? Oke, Silahkan, Ibu. ini sebelumnya saya mau mengapresiasi Saudara Indi Nurhayati karena beliau ini satu-satunya yang nyalain kamera. Kamera, betul. Beberapa kali. Thank you ya, Indi. Thank you, I really appreciate that. Menjawab pertanyaanmu, lakukan caranya salah satu ya seperti yang kami lakukan. Kami juga nggak punya duit, kami nggak punya uang, fasilitas sangat terbatas. Tapi yang kami punya adalah naskah. Yang kami punya adalah tim. Nah, teknologi itu pinter-pinterannya kita, mau pakainya gimana. Kalau kualitas yang tadi saya share, itu menurut saya gambarnya cukup bagus lah ya. Itu cuma pakai handphone dong. Tapi artinya kalau teknologi kita terbatas, kreativitas kita yang harus dipompa. Bagaimana caranya kita bisa bikin yang bagus. Itu hasilnya awalnya loh ya. Hasil awalnya itu jelek. Karena apa? Matahari dan lain sebagainya. Nggak ada lighting. Nggak ada lighting.
Tergantung matahari aja. Di rumah juga pakai lampu yang ada di rumah kan. Itu sebabnya ada tim multimedia. Tim multimedianya yang mewarna. Pakai apa? Pakai ini loh. Adobe Photoshop. Apa itu Adobe Photoshop? Coba cari di internet, di YouTube, tutorialnya banyak. Coloring in Adobe Photoshop bisa. Rek, sorry ya, ini masih direkam ya padahal ya. Ya, tapi ya itulah, itu banyak gitu loh di luar. Jadi itu yang bisa dilakukan ya. Nggak pakai bayar tuh, nggak pakai bayar. Cuma ya gitu, ketika uang terbatas, alat terbatas, kreativitasnya harus tanpa batas. Begitu. Apakah menjawab ya, Indi? Oke, ya. Ya, terima Oh, kasih. sama satu lagi, budaya kan menulis ya. Itu kunci. Naskah, Bu. Naskah itu penting, Bu, menurut saya. Kalau kita punya naskah yang bagus, wah itu ibaratnya itu ya perjuangannya itu udah ada modalnya lah gitu. Ya, gitu ya. Modal utamanya ya Bu ya, tulisannya Iya, itu. Betul, naskah itu naskah modal itu utama. modal utama. Heeh, Betul. Terima kasih Ibu Melinda. sama. Kita akan buka satu sesi lagi. Silakan untuk penanya. Dari adik-adik mahasiswa ataupun Bapak Ibu dosen yang masih hadir atau bergabung bersama kami. Silakan. Kita masih punya 10 menit lagi untuk tanya jawab sebelum kita melanjutkan ke rangkaian acara selanjutnya. Baik adik-adik, apa masih ada pertanyaan untuk Ibu Mei Lani? Sorry Ibu Melinda, saya jadi kurang fokus. Sering itu, Bu. Tapi ini casingnya aja Cina, nggak bisa bahasa Cina, nggak bisa ngomong. Oh, serius Bu? Jawab, Oh iya. nggak bisa. Terima kasih, 30 tahun yang lalu itu. Saya nggak bisa, cuman casingnya doang ini. Oh gitu, baik Ibu. Melani itu jadi terkenal karena film Unyil. Iya sepertinya, iya Bu, Ya betul kan? betul betul. Iya, jadi ketika ada Mei itu sudah langsung Yes. Melani begitu. Betul. Iya, untungnya orang tua saya agak anti mainstream. Kalau enggak mungkin nama saya Melani. Melani. Ya, Baik Ibu. Baik, nampaknya kita sudah, oh ada lagi. Ya, ada Pak Oinada bertanya, apabila Ibu berkenan, mohon tanggapan Ibu terhadap serial Netflix Squid Game pada sinetron SCTV ditiru menjadi dolanan game. Apakah ini termasuk adaptasi menerjemahkan atau penjiplakan? Terima kasih sebelumnya. iya. Pak Oe, ini mohon maaf ini saya enggak nonton dua-duanya. Cuman saya dengar aja hiruk pikuknya, Pak. Iya. Tapi kita ini memang raja yang model yang begitu-begitu tuh pintar. Hanya pertanyaan saya, apakah yang di sinetron SCTV itu konteksnya dimainkan ya, Pak? Ataukah persis sama seperti itu? Sebenarnya saya juga nggak nonton, tapi karena Ernest Prakasa yang menanggapi ya di Twitternya, jadi kan ramai apa tidak bisa lebih kreatif sedikit seperti itu. Ya. Jadi karena TV itu kan harusnya industri kreatif, tapi kok sepertinya nggak ada ide, langsung ambil begitu saja. Ya, Kalau mirip, kalau dia tidak ada alih konteks, mestinya dia nggak boleh melakukan itu. Lihatlah apa yang dilakukan oleh teater koma. Ketika dia sudah alih konteks pun dan menerjemahkan pun, dia tetap tulis nama besarnya Bertolt Brecht waktu itu. Jadi menurut saya itu perlu di-acknowledge ya. Itu bagaimana kita menyikapi, menghargai karya orang lain ya menurut saya. Bisa saja sinetron production house-nya itu membeli haknya untuk melakukan itu. Tapi kalau itu sampai tidak terjadi itu kebacot namanya kalau orang Surabaya keterlaluan ya. Sekali lagi mohon maaf saya tidak melihat sendiri. Tapi kalau Ernest itu kan kalau diperhatikan Ernest juga kekuatannya di naskah. Ernest tidak melakukan adaptasi, dia selalu memproduksi naskah baru. Itu bagi saya PR ya Pak untuk dunia kita. Mungkin kalau TV agak susah Pak. Kalau film itu masih ada jangka ya, jangka waktu.
film itu, TV itu kan cepat sekali ya produksinya ya. Mungkin itu yang membuat mereka itu nggak ada waktu untuk melakukan riset, untuk melakukan proses kreatif membuat itu loh. Itu mengerikan Pak, memang Pak. Sangat mengerikan. Apalagi kalau dia mencuri ya, nggak meng-acknowledge itu loh. But again, TV butuh uang kayaknya. So, ini kayak lingkaran setan menurut saya. Mungkin itu sebabnya Korean Wave itu sampai didanai oleh pemerintah dan industri Korea ya. Industri Korea itu kan setahu saya harus menaruh berapa persen gitu loh untuk membantu Korean Wave itu. Jadi mereka melakukan satu tindakan yang sangat keputusan kebijakan yang sangat strategis untuk membantu media, industri medianya. Nah, itu kita tidak punya privilege itu. Mungkin itu sebabnya ini terjadi, Pak. Ya, itu sumbangan pemikiran saya sih. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Pak Wei. Menarik ini, Pak Wei. Ini bisa jadi paper, Pak Wei. Baik, terima kasih Ibu Melinda. Satu lagi, saya buka untuk satu pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke agenda selanjutnya. Ada lagi? Adik-adik mahasiswa atau Bapak Ibu dosen yang memiliki pertanyaan pada Ibu Melinda? Baik, sepertinya tidak ada ya Ibu ya. Baik, saya mohon izin untuk menutup sesi diskusi kita kali ini dari pemaparan materi yang begitu luar biasa dari Ibu Melinda. Sedikit simpulan Ibu atas apa yang Ibu telah paparkan. Oh, ternyata masih ada Bu. Boleh ya Bu ya, satu lagi ya. Karena masih ada. Selamat sore, perkenalkan saya Dia Prabandari, Program Studi Sastra Inggris. Saya ingin bertanya Bu, apabila kita memiliki ketertarikan seputar dunia peran atau pembuatan film, bagaimanakah cara kita untuk masuk ke ranah tersebut ya Bu? Apakah melalui komunitas, unit kegiatan mahasiswa, atau yang lainnya? Dan bagaimana cara mengawali karir di dunia perfilman? Terima kasih Ibu. Oh, ini mungkin yang ingin menjadi aktor. Oke. Terima kasih Adik Dia. Saya tidak berhasil masuk ke dunia perfilman dan saya tidak berani masuk, memang. Karena itu artinya, sekali lagi, ini pendapat pribadi ya, harus ke Jakarta. Industri film kita masih di Jakarta tempatnya. Nah, yang saya bisa ceritakan adalah mahasiswa saya yang lebih hebat. Jadi mereka sama seperti dia, kepingin masuk ke dalam dunia perfilman. Jadi yang dilakukan adalah berangkat ke Jakarta pada akhirnya. Mencoba bertahan di Surabaya dengan membuat production house dan lain sebagainya. Tapi tahu sendirilah, Surabaya ini ladang kering untuk seni. Jadi akhirnya dia terperangkap dalam mengerjakan profil perusahaan yang bukan film gitu kan. Itu beda gitu. Jadi yang jalan yang harus dia tempuh adalah dia berangkat ke Jakarta. Di Jakarta itu bukan usia yang muda sekali loh ya. Kalau dia mungkin masih muda ya. Jadi ketika berangkat itu at stake atau pertaruhannya itu nggak sebesar alumnus saya ini. Tapi dia berani waktu itu menjadi anak magang di perusahaannya Dwi Sasongko. Nah, ketika dia magang, yang menarik adalah dia jadi punya kenalan. Ketika dia punya kenalan, dia punya stepping stone. Jadi, jawaban pendek untuk pertanyaan ini adalah berangkat ke Jakarta, bekerja di industrinya, bukan untuk langsung posisi tertentu, tetapi untuk mendapatkan network-nya. Karena perfilman kita itu sangat kental network-nya. Nggak usah susah, caranya gimana? Tahu Joko Anwar ya? Perhatikan film Joko Anwar, siapa-siapa saja yang ada di dalam filmnya, dari satu film ke film lain, nanti Anda akan melihat pola. Orang-orang itu, orang-orang itu. Artinya apa? Network itu berperan dengan sangat luar biasa, sehingga itu juga yang menolong Anda untuk berkarir di dunia perfilman itu. Jadi itu jawaban yang bisa saya bagikan dari pengalaman alumnus saya ya. Begitu, Bu. Kami baru ada
1, 2, 3. Baru 3 loh yang berhasil tembus Jakarta. Berarti sudah pencapaian luar biasa itu, Bu, kalau menurut Bagi saya. bagi saya iya, bagi saya mereka berani sudah. Lebih berani dari dosennya setidaknya. Berani ke Jakarta. Jahat ya katanya kan sudah ada lagunya kan itu. Ya, Baik, Ibu. dia Baik, semoga menjawab ya dia jawab. ya. Network dia. Komunitas apakah unit kegiatan mahasiswa? Boleh dia. Dari sana nanti jangan mau dibatasi oleh universitas ya, tapi ya jangan skala universitas maksud saya. Cari lagi di luar, cari terus gitu. Jadi kayak network kayak apa spider network gitu. Oh, sama satu lagi. Sekali kamu bikin masalah di industri film, people will know. Dan kalian mati sudah. Itu yang saya pelajari dari mereka. Jadi trust itu penting sekali dia bilang. Kalau kamu bisa tunjukin kamu bisa dipercaya, itu akan memudahkan jalanmu katanya. Tapi belum ada anak-anak yang dari sastra Inggris UK Petra yang edgy ini yang berhasil tembus di depan kamera. Mereka rata-rata di belakang kamera. Masih belum bisa loh, Bu. Semoga nanti dia berangkat ya. Amin untuk dia. Iya. Ya. Terima kasih Ibu Melinda. Ya. Adik dia sudah ya terjawab nggih jawaban dari Ibu Melinda. Baik Ibu, jadi sedikit simpulan dari pemaparan materi dan juga diskusi yang telah kita lakukan pada siang hari ini atau sore hari ini. Jadi ada 3 hal penting dari adaptasi naskah ke pertunjukan digital. Pertama, adaptasi naskahnya, kemudian pahami naskahnya, dan kemudian kita ciptakan pertunjukan digitalnya. Dan satu hal yang menurut saya sangat penting Ibu, bahwa kreativitas itu merupakan hal yang seyogianya tanpa batas. Jadi kalau ibarat kata pepatah, tak ada rotan akar pun jadi, maka tak ada panggung tatap muka, pertunjukan digital pun jadi. Seperti itu ya Bu ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Melinda atas pemaparan materinya yang luar biasa. Kami mohon tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Tepuk tangan virtual yang meriah untuk beliau. Baik, terima kasih. Ibu Melinda, Bapak Ibu hadirin, dan juga adik-adik mahasiswa yang kami muliakan, sebagai salah satu bentuk apresiasi kami kepada Ibu atas kesediaan Ibu mengisi acara kuliah tamu, kami mohon berkenan Ibu untuk menerima sertifikat atau piagam penghargaan secara virtual. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak yang luar biasa kepada Ibu Melinda atas kesediaan Ibu menjadi narasumber dan juga untuk materinya yang begitu luar biasa yang telah dibagikan kepada kami semua. Terima kasih banyak. Bu Novita, Terima thank kasih. you teman-teman. Terima Terima kasih kasih Bapak banyak, Ibu, para Ibu. guru besar. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Inggih. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami mohon berkenan kepada yang terhormat Bapak Wakil Dekan 1 untuk memberikan closing remarks pada acara kita pada siang hari ini. Kepada Bapak WD 1, kami silakan. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Karena saya yang membuka, jadi saya yang menutup ya. Jadi biar komplit begitu. Kuliahnya sangat menarik. Ini kuliah praktisi yang sangat menarik. Jadi saya mengikuti dari awal sampai akhir Ibu Melinda. Meskipun saya bukan orang teater, drama begitu ya. Tapi saya menikmati sekali penjelasan pemaparan Ibu dari awal sampai akhir. Dan ini betul-betul seperti apa yang kami harapkan, ada perspektif dari sisi praktisi begitu Ibu. Jadi memulainya praktik, perjalanannya praktik, akhirnya praktik. Yang paling penting itu ada 2 hal yang saya catat tadi. Yang pertama itu kreativitas. Jadi ujungnya itu sebenarnya kreativitas, terlebih di masa pandemi ini. Tidak hanya pada model pembelajaran yang kita lakukan, bahwa kenyataannya itu juga berpengaruh terhadap digitalisasi naskah begitu ya Ibu ya, dari adaptasi naskah ke digitalisasi. Itu butuh kreativitas yang luar biasa itu. Kemudian hal kedua yang sangat menarik yang saya catat tadi itu ketika Ibu menjelaskan bahwa naskah itu sangat penting begitu ya. Saya baru tahu itu bahwa naskah itu menjadi, begitu kita punya naskah berarti setengah pekerjaan barangkali sudah selesai ya.
Dan naskah itu luar biasa penting ya, yang saya pelajari dari Ibu tadi. Sepertinya kalau kami di akademik itu, naskah itu mungkin sama sulitnya membuatnya seperti menulis karya ilmiah terindeks Scopus atau Web of Science, Ibu. Jadi, tapi ketika kita mampu membuat naskah itu, maaf saya bicara sangat-sangat umum kan tidak memahami, itu sebuah apa ya? Naskah itu barangkali sangat kompleks karena membutuhkan imajinasi yang luar biasa ya, barangkali ya. Imajinasinya kuat sekali. Membayangkan kejadian-kejadian itu dalam sebuah naskah itu butuh skill, butuh apa namanya, imajinasi yang kuat. Itu luar biasa sekali. Jadi sekali lagi ucapan terima kasih yang sangat spesial untuk Ibu Melinda, MA, atas kesempatannya sudah mengunjungi kami, berbagi expertise, knowledge, pengalaman, wawasan Ibu kepada kami, dosen dan mahasiswa. Jadi itu yang sekali lagi mewakili pimpinan Ibu Melinda mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Juga kepada Pak Oyenada bersama Ketua UP2M ya Pak Dr. Netra yang sudah mempersiapkan, mengkomunikasikan, mengkoordinasikan kegiatan ini. Dengan Ibu Novita yang berperan sebagai moderator mengerjakan tugasnya dengan sangat baik. Terima kasih Ibu. Ibu Bapak Guru Besar yang masih ada mengikuti sampai akhir, Ibu Bapak dosen, adik-adik mahasiswa yang dengan tekun mengikuti kuliah tamu ini ya. Jadi terima kasih banyak. Dan sekali lagi untuk mengakhiri closing remark ini, saya mewakili pimpinan dan atas nama pribadi mengucapkan sekali lagi mohon maaf sekiranya ada yang salah, ada yang kurang selama masa persiapan ketika kegiatan ini berlangsung sampai akhir. Itu saya mewakili pimpinan. Jadi sekali lagi terima kasih. Salam sehat untuk kita semua, sukses untuk kita semua. Terima kasih banyak Bapak WD1. Bapak, terima kasih banyak Bapak WD1 untuk closing remark yang sudah diberikan. Bapak Ibu, sebelum kita menutup acara kita pada sore hari ini, kami mohon berkenan untuk mengaktifkan kamera karena kami akan mengambil foto bersama. Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa, disilakan. Berkenan. Kita akan mengambil foto bersama terlebih dahulu. Baik, Bapak Ibu, mohon izin saya ambil foto. 1, 2, 3. Satu kali lagi Bapak Ibu, mohon izin. Tunggu sebentar. 1, 2, 3. Ya, sudah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, narasumber kita pada hari ini serta adik-adik mahasiswa, sampailah kita pada penghujung acara kuliah tamu sore ini. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan seluruh undangan yang telah berkesempatan hadir. Dan atas nama panitia kami memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Akhir kata kami tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om. Selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih semuanya Ibu Bapak. Ya. Terima kasih. Salam sehat. Ya. Saya potong sedikit. Ini tadi sepertinya saya ada melihat Pak Rizky dari Bandung ya. Ada Pak Rizky. Ya? Beliau adalah. Bu. Ada Pak Rizky ya? Iya Bu, ada Bu ya. Nah, Pak Rizky ini ketuanya Epasi. Selamat bergabung Bapak. Oh ya. Terima kasih Pak Rizky sudah bergabung. Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah Bapak. hadir Bapak. Terima kasih, mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata, maaf merepotkan. Ya, terima kasih Ibu. Ya. Saya mohon izin live ya, Ibu Bapak semua terima kasih. Iya, Bapak. Terima kasih banyak Ibu Melinda, terima kasih Bapak Rizky. Saya pamit ya. Iya, terima kasih. Live.